Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra GIC, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Andi Umar hadir kembali menyapa mitra semuanya. Semoga kebersamaan kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebih 45 menit ke depan saya akan memandu obrolan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di sebuah program Our Campus. Semangat akademik meniti langkah terbaik. Dan terima kasih tentunya untuk Anda yang selalu setia bergabung bersama kami hari-hari Mitra JC, bersama kami dengan banyak inspirasi, motivasi dan edukasi yang tentunya selalu kami hadirkan untuk Anda semuanya. Dan mitra, untuk Our Campus edisi hari ini, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang tentunya akan memberi banyak inspirasi dan motivasi untuk kita bersama. Untuk itu kami hadirkan dan kami ajak mitra mengikuti program ini sampai nanti di penghujung kebersamaan. Dan tema kita hari ini tentang pendidikan Islam. Sanggupkah memberi kepastian bagi generasi milenial ibu kota? Begitu ya. Untuk itu banyak sepertinya nih poin-poin penting yang akan kita temukan, baik kita sebagai orang tua atau juga sebagai praktisi pendidikan atau pengelola lembaga pendidikan Islam, mungkin kita sebagai mahasiswa atau juga kita mungkin sebagai generasi muda muslim yang mungkin perlu banyak inspirasi ditemukan. Kita terhubung bersama Ustadz Basuki yang alhamdulillah sudah hadir di studio dan beliau sebagai praktisi pendidikan Islam dari PTDI. Kita akan berbincang sebentar sebelum kita masuk di diskusi tentang tema yang tadi Andi Umar sudah sampaikan untuk Anda semua. Ustadz Basuki. Assalamualaikum Ustadz Basuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Gimana kabarnya hari ini? Kalau bisa jangan panggil Ustadz lah. Gimana enaknya apa? Ustazah. Basuki aja. Basuki aja biar. Oke, Pak Basuki. Betul, gitu ya. gitu, lebih enak Gimana lagi. sehat hari ini? Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan. Walaupun tadi ada masalah sedikit ya, tapi insya Allah bisa terhandle dengan baik. Waduh. Dengan kerjasama teman-teman di madrasah bisa bertemu dengan Ustadz di sini. Alhamdulillah. Kalau antum nggak mau dipanggil Ustadz, saya juga jangan. Gitu ya. Oke, saya Andi Umar gitu ya. Ya. Baik, Pak Basuki, Siap. terima kasih di tengah sibuknya luar biasa. Memang Pak Basuki ini Atau cukup pura-pura sibuk kali ya. Iya ya, hampir sulit untuk menghadirkan beliau. Tapi alhamdulillah hari ini Iya, kita ini hadir di satu frame yang ya. keempat. Jadi antum menghitung banget ya. Iya, betul, menghitung Alhamdulillah. keempat Terima ini, kasih, insya antum sudah begitu luar biasa ya menghitung jadwal yang sudah disiapkan. Oke, Pak Basuki, hari-hari seperti apa? Sebetulnya saya di praktisi pendidikan sih dari mahasiswa. Dulu karena saya kuliah di matematika IPB ya. Semenjak awal IPB itu ya? IPB Bogor. Iya. Dulu masih di Baranang-Siang Ustaz ya. Nanti kalau Kalau gitu PB, ingat bos kita di sini, Papa Imun, apa kabar hari ini? Oh, gitu, alhamdulillah. Oke. Dulu masih di Baranang-Siang. Jadi karena saya dari keluarga yang kebetulan secara finansial tidak mendukung ya. Kalau orang sekarang tidak mampu lah gitu ya. Iya. Makanya saya harus mengambil jurusan matematika waktu itu. Padahal dulu rencana dari awalnya itu hama penyakit tanaman. Oh, gitu. Pengennya insinyur tanaman. Cuma keterbatasan pembiayaan, saya ambil matematika dengan tujuan semester 2 saya udah bisa membantu mencari finansial sendiri. Iya. Lewat apa tuh? Dulu bimbel, KSM, Iya. atau Nurul Fikri dulu pernah. Iya. sempat Sampai ada sekarang itu. kan masih ini NF ini. Ya, alhamdulillah. Cuma tahun 2010 itu saya dipercaya di Primagama. Seperti pernah bimbelnya Lama, juga. bimbelnya yang juga. bimbelnya. Terus kemudian saya bergabung dengan PTA, Bimbingan Tes Alumni. Itu di Harapan Indah sempat ya hampir kepala cabang 7 tahun. Masya Allah ya. Alhamdulillah sekarang sama teman-teman bikin sendiri Bikin sendiri dengan nama yang berbeda. dengan nama Sigma. Sigma. Sigma itu artinya penjumlahan. Masih bahasa matematika lah ya. Ya kira-kira begitu. Jadi yang kecil-kecil itu potensi-potensi yang kecil itu kalau dijumlahin nanti insya Allah menjadi
besar. Karena penjumlahan ya. Iya. Iya. Menarik nih Ustaz. Pak Basuki di orang eksak lah ya. Tapi Ya, hari ini nyemplung di lembaga pendidikan Islam. Nah begini Ustaz Merasa ceritanya. apa itu sebenarnya? Dulu sebetulnya kalau Ustadz pernah power of dream ya. Dulu memang waktu saya mahasiswa itu pernah beberapa kali mendapat tugas dari kampus ya untuk ada pendampingan. Ya, salah satunya waktu itu memang pendampingan untuk madrasah ya. Memang waktu itu ketertinggalan madrasah luar biasa waktu itu. Nah, ada di angan-angan saya itu kayaknya pingin jadi guru madrasah. Padahal basic saya kan bukan keguruan. Waktu itu masih dibedakan antara keguruan, non keguruan. Tahun 98 itu saya berpikir untuk bisa gimana caranya membantu madrasah gitu. Atau kalau konteks sekarang ya pendidikan Islam ya. Kan madrasah hanya sebagai wadahnya saja. Walaupun waktu itu tidak prospektif untuk ukuran daerah tertentu ya, misalkan DKI itu madrasah waktu itu tidak prospektif karena ya kalau untuk daerah-daerah tertentu misalnya kayak Malang atau Kediri atau daerah-daerah basis-basis pesantren, madrasah pasti unggul ya. Tapi untuk daerah-daerah kayak perkotaan, metropolitan itu susah karena willingness orang tua atau keinginan orang tua itu kerja. Makanya wadah madrasah ini menurut orang tua itu kan tidak cocok ya, makanya pasti nyarinya SMA unggulan. Waktu itu SMK belum booming ya. SMK itu kan booming baru paling 10 tahun terakhir kan. Nah, itu gambarannya. Maka tahun 2000 saya memutuskan untuk membantu mengajar madrasah. Kebetulan di PTDI. 2000 berarti sudah 21 tahun yang lalu. Ya. Dan sampai hari ini masih bertahan di minta madrasah. doanya. Begitu. Ustaz adik supaya masih tetap di PTDI. Karena saya melihat begini, potensi yang luar biasa madrasah atau perguruan tinggi di, kalau bahasa saya pinggiran Teluk Jakarta ya, yang dulu sempat eksis ya, menjadi kiblat PTDI dulu menjadi kiblat peradaban orang mencari ilmu agama waktu itu, sebelum ditutup tahun 84 itu kan. Eksis lah pokoknya kalau saya membaca literaturnya ya, literasi yang ada. Nah, saya juga waktu saya diberikan amanah menjadi wakil kurikulum ya tahun 2004, itu saya mulai jadi wakil kurikulum sampai sekarang ya. Kayaknya jabatan abadi nih Pak. Iya. Jadi saya belajar, betul-betul saya kan bukan dari kependidikan, saya belajar, kemudian banyak saya dikirim sama kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan kurikulum. Ya, akhirnya saya pahamin. Ditambah lagi ada kebijakan pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Agama, manajemen berbasis madrasah. Itu pengelolaan sudah berbasis pada madrasah. Nah, itu sebenarnya titik awal kita bisa membangun. Bagaimana sih kita mempunyai madrasah yang sebetulnya nanti mungkin diminati oleh masyarakat. Iya. Oke. Kalau saya lihat dengan jam waktu bukan jam terbang yang cukup lama di dunia pendidikan atau pendidikan Islam atau madrasah, saya pikir Andi Umar memiliki teman ngobrol yang tepat di hari ini, dan kita coba pastikan kembali untuk Mitra JC yang saat ini baru saja bergabung bersama kami di FM 107.7 atau juga Mitra yang saat ini bisa mengikuti siaran kami melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id atau di live Facebook kita Radio JIC. Kita akan bersama dengan Pak Basuki memasuki satu tema yang tadi Andi Umar sudah sampaikan, dan jangan lewatkan pula bahwa siaran kita bisa diikuti berkali-kali di channel YouTube kami JIC TV dan juga JIC Channel. Untuk itu bantu kami untuk like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan kita terus bertambah tentunya. Baik Pak Basuki, kita langsung masuk di tema kita. Bagaimana sih pendidikan Islam sanggup gak sih memberikan kepastian bagi generasi milenial? Nah, kalau kita lihat banyak satu pertanyaan dari masyarakat, kenapa sih pendidikan Islam banyak ditinggalkan? Iya. Kalau Pak Basuki melihat seperti apa? Betul gak sih pertanyaan itu? Gini Ustadz, maaf ya panggil Ustadz ya. Siap. Pak Basuki. Saya biasa mengambil teman-teman di PT itu. Tapi boleh untuk doa, tapi gimana ya? Berat juga. Okay.
begini, saya dulu juga sempat berpikir seperti itu, karena memang bagaimana kita melihat itu kan potret yang masuk ke otak kita. Padahal nanti bisa dicek sama Pak Andi ya, bagaimana Januari itu pesantren-pesantren udah penuh. Januari awal tahun. Padahal tahun ajaran baru kan Juli. Di Januari itu insya Allah pesantren-pesantren itu udah penuh. Misalkan saya sempat berkunjung ke Kuningan, itu ada pesantren Husnul Khotimah itu di Januari udah penuh. Kemarin saya juga sempat diminta sama teman saya untuk tahfidz anaknya. Padahal di pelosok di pelosok Karanganyar ya, Jawa Tengah. Itu kita datang di Januari juga sudah penuh. Nah, artinya begini, walaupun kita tidak bisa membaca secara global, tetapi nanti saya sampaikan data juga perkembangan santri di Indonesia. Tapi dari beberapa kasus ini saya lihat sebetulnya justru nanti kesadaran milenial itu berbanding lurus dengan tadi tingkat kemapanan seseorang. Karena masyarakat yang secara mohon maaf ya finansial itu mapan, atau orang yang sudah mempersiapkan putra-putrinya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih bagus, ternyata mencari pesantren-pesantren yang menurut masyarakat itu bisa membekali dan bisa memberikan pembelajaran pada anaknya dengan baik. Itu yang saya temukan beberapa kasus begitu. Termasuk saya sempat survei ke Sukabumi. Itu dulu ada Hayatan Thayyibah di sana. Itu luar biasa juga. Iya, justru di awal-awal sudah terpenuhi kota untuk santri. Cuma masalahnya begini Ustaz. Nih mohon maaf ya. Potret di Tanjung Priok ini mungkin ya, mohon maaf karena saya di Tanjung Priok ya. Itu kan atau di Koja mungkin ya sama ya mungkin. Itu kan membekas di masyarakat seolah-olah tadi pendidikan Islam itu ditinggalkan. Karena ini realita juga. Ada beberapa madrasah sampai tutup pendaftaran misalkan tahun ajaran baru itu kemarin tanggal 12 Juli itu ada yang baru dapat 10 siswa seluruhnya, tapi ada juga sudah dapat 40, ada yang dapat 8. Artinya saya tidak bisa juga menyalahkan ada tadi pertanyaan masyarakat kalau pendidikan Islam itu ditinggalkan, cuma harus relokasi dulu nih di klaster ya. Nah, yang mana yang ditinggalkan? Makanya akhirnya nanti larinya ke Ustadz nanti. Bagaimana suatu pendidikan atau satuan pendidikan itu memberikan rasa nyaman pertama kepada ya peserta didik ya untuk dapat menerima pembelajaran dengan baik, itu pertama. Kedua, menjawab keraguan dari orang tua siswa yang tentunya hal ini sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pendidikan. Karena support orang tua ini kan luar biasa. Yang pertama mungkin secara moral, mendukung putra-putrinya untuk belajar secara benar. Kedua, support daya dukung, dalam hal ini mungkin finansial salah satunya. Ini kan tidak gampang ya. Nah, itu yang harus direkam oleh satuan pendidikan atau pelaku pendidikan untuk bisa mengcover tadi. Apa sebetulnya maunya orang tua, nyamannya anak, maunya orang tua, kemudian disinergikan dengan tujuan dari satuan pendidikan. Karena saya yakin setiap satuan pendidikan atau setiap lembaga pendidikan mempunyai visi yang tentunya ini tidak bisa digoyang misalnya. Itu Ustaz. Ini gambaran sementara seperti itu. Mungkin saya sempat mencari data ya, misalkan dari pondok pesantren aja nih, karena kan biasanya kan tahun 77 itu cuma baru ada 4.195 pondok pesantren. Dengan santrinya baru 677.394. Ini saya rekam dari kan Kementerian Agama mengeluarkan Dapodik untuk PK Pontrennya. Tahun 85 itu naik dari 4.000 tahun 77 ke 85 berarti sekitar 8 tahun ya. Itu dari 4.000 menuju 6.239 dengan santri. Kalau tadi baru 677 sekarang udah 1 juta santrinya. Ini tentunya kembali lagi Kementerian Agama hanya mendata bagi pondok pesantren yang punya namanya data nomor induk pesantren. Kan ada juga Ustaz, banyak ya yang di daerah-daerah itu melakukan pembelajaran pesantren, tapi kalau
bahasa kerennya sekarang informal. Iya. Kalau bahasa kami di sana ada kayak semacam salafiyah gitu tanpa terdata apa itu? Iya betul. Atau yang kobongan ya. Nah, yang kobong. Iya betul kobong Iya, ya. Tidak ada data yang Yang masuk ke itu lebih banyak lagi saya pikir. Iya betul. Tapi Banyak ini daerah kan, kami masih ada yang seperti itu. Apa Basuki? Subhanallah. Termasuk misalkan 97, berarti dari 85 ke 97 12 tahun. Itu perkembangannya hampir 100%. Dari 6.200 menjadi 9.300 dengan perkembangan santrinya itu dari 1.084.000 menjadi 1.700.000-an. Hampir 200% kan. Itu baru dekade dari 85 ke 97. Kalau sekarang Ustadz, data yang terakhir saya dapat itu 2016 makin meningkat. itu sudah 4.000. 4 juta, sorry. 4 juta santri, 290 santri dengan untuk jumlah pesantrennya sekitar 28 ribuan. Ini kan perkembangan yang luar biasa. Sekali lagi itu data yang terekam oleh Kementerian Agama, Direktorat Pondok Pesantren. Tapi kalau untuk yang tadi itu insya Allah belum terekam secara mungkin nanti Ustadz yang bisa meliti itu. Ada PR gitu ya. Oke. Baik, kembali ke tantangan yang berikutnya nih. Setelah kita punya data luar biasa, artinya sebenarnya ada banyak peningkatan jumlah yang luar biasa. Ini juga harusnya diimbangi juga dengan keunggulan dari pengelolaan lembaga tersebut gitu kan, dengan hasil output santri-santri yang sudah sangat siap pakai di lapangan. Tapi hari ini bagaimana sih Pak Basuki melihat dan merasakan tantangan yang dihadapi ini? Sebelumnya saya perlu menyampaikan dulu Ustadz. Waktu kita kan ada forum Ustadz ya. Forum kalau di utara itu kan ada forum komunikasi madrasah aliyah swasta. Itu dulu teman-teman itu diajak bertemu itu agak susah ya. Karena awalnya itu menganggap kita itu sebagai lawan. Madrasah, ada madrasah baru, wah ini ada kompetisi baru nih. Iya. Nah, maka dulu sempat tercipta ide membangun komunitas untuk marketing bersama. Jadi, ayo kita daftar ke madrasah. Dulu kita punya cita-cita 1.000 baliho, 1.000 spanduk untuk itu. Biar antara yang lama dengan madrasah baru. Karena mohon maaf di masyarakat Jakarta khususnya Jakarta Utara ini madrasah dianggap sebagai pendidikan nomor keberapa gitu. Alternatif terakhir pokoknya. Atau bahkan sebagian madrasah kami sering ketemu itu semacam pelarian anak-anak yang mohon maaf tanda kutip nakal tanda kutip ya, itu ya udah masukin madrasah aja. Walaupun kalau saya sebagai pelaku atau pengelola menganggap sebetulnya peluang. Ternyata orang tua percaya bahwa madrasah ini bisa menjadi bengkel untuk anak yang tidak dalam kutip nakal menjadi yang soleh kan. Artinya kan kepercayaan itu udah terbangun secara tidak sadar. Di bawah sadar itu terbangun sebetulnya. Dan itu menguntungkan kita sebetulnya sebagai pengelola, peluang. Cuma kadang-kadang kita sendiri atau dalam hal ini adalah madrasah tidak bisa mengambil peluang tadi sehingga menganggap kok nggak ada orang daftar ya. Padahal kalau tadi kita lihat beberapa orang tua udah meyakinin kalau ada yang nakal ditaruh di madrasah. Kalau orang menganggap itu sebagai kita buangan, waktu itu saya menganggap sebagai peluang. Wah ini peluang nih. Berarti makanya kami khususnya yang di PTDI dulu sempat mengambil kebijakan yang kalau menurut saya luar biasa. Ada 20 anak jalanan kita bina. Kita masukin di madrasah kita. Walaupun pasti kontroversial ada ada yang setuju dan yang tidak. Apa sih anak jangan diurus-urusin. Tapi cuma yang perlu dipahami adalah pendidikan ini kan hak semua anak. Bagaimana lembaga memberikan pelayanan. Itu yang saya yakin belum banyak dipahamin oleh pelaku dalam hal ini adalah satuan pendidikan, pengelola satuan pendidikannya. Sehingga dia hanya berhitung pada angka untung rugi. Ya. Ini yang agak bahaya sehingga kalau udah hitungannya untung rugi, maka nanti pasti yang dirugikan adalah peserta didik. Karena apa? Semua pembiayaan akan dibebankan pada peserta didik, hal ini adalah orang tua siswa. Nah, ini yang harus jadi pemikiran bersama bagaimana kita dengan
mohon maaf ya, keterbatasan finansial pasti. Saya rata-rata kami mempunyai khusus di madrasah aliyah itu sekitar ada 12 madrasah swasta. Itu rata-rata memang keterbatasan finansial menjadi kendala utama pada saat penyusunan rencana kerja. Yang bagi kami ada namanya rencana kerja tahunan kan. Nah, itu kan berkaitan dengan program, kemudian ada pembiayaan. Nah, di situ pasti hampir semua madrasah aliyah swasta ini terkendala di finansial. Tetapi sebetulnya itu menjadi inspirasi kami, teman-teman kami di PTDI, dengan tidak banyak finansial, tapi bagi bisa merekam kemauan peserta didik dalam ini yang terwakili dalam orang tua. Makanya kami kemarin memberikan terobosan tadi. Ternyata walaupun madrasah, ada kok madrasah yang mengajarin bengkel. Kayak di kami secara prakteknya kita ajarin. Bagi yang minat ke bengkel, yang kita namanya dengan life skill. Jadi entrepreneur yang berkaitan dengan bagaimana anak bisa membangun kemandiriannya nanti pada waktu dia udah lulus misalnya. Yang kuliner, kita ajarin kuliner. Yang tata buka ditulis sama yang, mohon maaf, kalau kami kan ada ahli, salah satu guru yang ahli di bidang Tibun Nabawi. Nah, kita arahkan anak-anak yang mempunyai respon Tibun Nabawi, nah, kita ajarin. Sekolah memberikan daya dukung seperti itu. Tapi bagi anak-anak yang pengennya di kerja kantoran, nah, kita memberikan tambahan, namanya administrasi perkantoran. Walaupun kita madrasah, kita support itu. Malah dulu sempat beberapa kali kita mengadakan kerjasama dengan beberapa stakeholder itu, magang. Jadi alumni dari sana atau masih pendidikan di bagian akhir mereka magang. Ada beberapa tempat yang walaupun tidak resmi ya, karena madrasah kan nggak boleh magang. Iya, tidak seperti SMK. Memang ada program magang. Kalau ini tadi life skill yang kita coba tadi. Jadi dalam kondisi misalkan ada liburan 2 minggu, anak-anak bisa, walaupun magangnya misalnya di rumah makan misalnya, atau di bimbel sebagai tenaga pengajar yang SD atau yang PAUD, kan insya Allah kita bisa. Tapi masih bertahan nggak? Masih, sekarang ini masih diterapkan maksudnya? Masih, masih. Makanya sering kita kerjasama dengan beberapa kali dengan BKPMRI dalam hal pelatihan bagaimana anak-anak kita yang ingin nanti terjun di TPA dan TPQ itu diberi pembekalan dengan kerjasama dengan BKPMRI. Kebetulan salah satu guru kita ini kan pengurus BKPMRI untuk Jakarta Utara. Insya Allah link itu ada. Kalau bahasa kerennya Ustaz tadi, link and match lah gitu. Mantap. Iya. Tapi memang kalau kita juga siapkan dengan beberapa life skill ya, artinya mereka tidak perlu kebingungan gitu kan. Artinya, alhamdulillah. Lulus dari sana sambil mungkin berikutnya masuk ke perguruan tinggi, mereka sudah siap untuk mencari aktivitas tambahan untuk mendukung finansial pribadi dan keluarganya begitu. Ya, alhamdulillah. Tapi faktanya alumni dari sana hari ini banyak gak sih yang juga doa Ustadz Adik ya. Kemarin kita dari kelas 12 itu kan meluluskan 59. Itu 50 diterima di PTN dan PTKIN. PTN itu berarti yang di bawah Kementerian Pendidikan. PTKIN itu yang di bawah Kementerian Agama. Alhamdulillah tahun ini Ustadz, doanya Ustadz Adik, ya mudah-mudahan nanti dipanggil lagi ya. Itu ada yang masuk ke Brawijaya. Unbrau ya. Unbrau 1, alhamdulillah. Dan kami kemarin karena anak ini secara finansial mengalami kendala, kita carikan link, alhamdulillah, dengan dompet duafa. Itu kan ada bagian beasiswa apa lupa nanti. Itu alhamdulillah masuk anak juga. ini masuk yang di Brawijaya. Sebenarnya tiga anak sih yang 2 kan di UIN Semarang, ilmu politik sama sosiologi. Cuma yang lolos baru 1 untuk yang beasiswa dompet duafa. Nah, untuk yang lain, karena kita berada di Provinsi DKI yang hebat, itu ada KJMU nanti insya Allah. Nah, KJMU itu mengcover sampai 1 semester 9 juta.
Nah, bagi anak-anak yang tidak mempunyai KTP DKI, kita sarankan untuk mengajukan ke Basis atau Basnas ya. Itu tiap kabupaten kota kan sudah terbentuk seperti itu. Betul. Jadi link-link seperti itu kita sampaikan ke anak-anak. Maka kemarin kita sempat komunikasi dengan Politeknik Papua, Pak. Dia menjamin beasiswanya. Karena apa? Mungkin di sana juga diperlukan orang-orang yang dibutuhkan selain kuliah juga dakwah. Iya. Nah, konsennya begitu luar biasa. Saya kebetulan kemarin telepon langsung dengan wakil, kalau di sana kan kemarin kan politeknik ya, jadi bukan rektor. Wakil direkturnya, nggak apa-apa Pak, asal anak itu punya NISN, nomor induk siswa nasional, itu insya Allah nanti beasiswa banyak. Nah ini mungkin sebagai masukan juga untuk para pendengar milenial ya. Iya. Nah itu jangan takut kalau nggak punya uang. Takutlah kalau nggak punya kesiapan diri untuk maju itu sebetulnya. Itu mungkin masukan dari Ustaz tadi nih ceritanya. Spirit Pak Basuki tinggi juga ya. Okay. Jadi gambarannya itu. Jadi jangan takut nggak punya uang. Takutlah kalau kita tidak punya rasa untuk maju itu. Betul. Gitu ya Pak Ustaz tadi. Oke, baik Pak Basuki, kalau kita lihat lebih global lagi nih, sebenarnya generasi muda muslim lah boleh kita bilang itu punya nilai saing, bisa bersaing atau tidak sih? Kalau tadi kita lebih luas melihat dengan yang non pendidikan Islam gitu kan, dengan generasi yang tentu saja bukan dari di tempat pendidikannya dari lembaga-lembaga Islam. Kalau melihat seperti apa sekarang? Nanti bisa di searching secara langsung ya, ini bukti. Tahun ini banyak siswa madrasah ya, itu nilai UTBK. UTBK itu ujian untuk masuk PTN. Itu nilai sempurna. Jadi nilai sempurna itu betul semua. Itu banyak yang dari madrasah. Bisa di searching nanti di Google ya. Ini kan zaman keterbukaan ya. Saya beberapa kali melihat mencoba mencari data itu luar biasa. Untuk fisika bisa 1000, nilai 1000 itu betul-betul murni sempurna ya. Matematika artinya tidak mesti kan, kalau yang PTN tidak ada fikih, tidak ada. Tapi kan yang umum ya, yang fisika, kimia, biologi. Ternyata nilai-nilai itu bisa 1000. Dan itu tidak gampang dicapai oleh. Dari tiap tahun tidak lebih dari 100 orang yang bisa dapat nilai sempurna. Untuk seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia itu. Karena itu kan bisa dilihat di data LPMPT, itu nanti ranking-ranking sekolah, itu madrasah sudah banyak yang bisa masuk. Walaupun kalau dilihat persentase memang perlu diingat Ustaz ya, madrasah itu kalau di Kementerian Agama kan cuma direktorat. Kalau di dinas atau di Kemenristek Dikti udah satu institusi kan, satu kementerian, Kementerian Pendidikan Nasional. Sekarang kan ditambah dengan Ristek kan ya, itu kan satu kementerian. Kalau di Kementerian Agama itu pendidikan madrasah itu cuma satu direktorat aja, bedanya situ. Artinya apa? Kalau nanti dilingkan kepada tadi finansial, keterbatasan Kementerian Agama itu luar biasa, tapi bisa memberikan akses yang luar biasa. Makanya bagi teman-teman sekarang yang berkecimpung di madrasah nggak usah takut. Kami terus aja dulu, kalau ada cerita anak Yapis kuliah itu diketawain orang Pak Ade, Ustaz Ade. Iya, karena apa? Kayaknya tidak mungkin. Mungkin 5 tahun, kalau 5 tahun yang lalu kita sempat meluluskan masuk IPB. Sekarang udah ditugaskan di Kalimantan sebagai pengawas kalau nggak salah pengawas laboratorium, pengawas mutu makan, pakan ternak. Provinsi Kalimantan Utara. Nah, dulu alhamdulillah itu beasiswa juga. Artinya apa? Sebenarnya banyak peluang yang tinggal mensinkronkan aja nih, kemauan anak, kemauan orang tua, kemauan tadi lembaga pendidikan untuk mensupport anaknya itu kita dorong. Memang kita perlu dorong, Ustaz. Kalau kita nggak punya energi yang tidak kuat, pasti kita kalah. Ibarat kita akan menggelindingkan batu nih. Kenapa? Orang tuanya pengennya nggak kuliah.
Karena apa? Kalau kerja langsung dapat duit. Iya. Anak-anaknya masih bingung. Karena apa? Dia dalam struktur keluarganya belum punya prototipe yang kakaknya kuliah atau saudaranya kuliah. Jadi masih dia rapuh sebenarnya. Nah, secara individu belum punya prototipe itu. Tetapi pada waktu kita bisa mendorong, kemudian kita bisa membuktikan anak itu nanti bisa mandiri, orang tuanya yang cerita. Makanya Ustaz, alhamdulillah tahun ini madrasah kita melebihi kuota yang daftar. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Alhamdulillah. Mungkin tadi doa Ustadz yang selama ini mempublikasikan pendidikan Islam kebaca sama milenial. Oh, ternyata bisa ya madrasah itu berprestasi. Contohnya ini itu. Itu salah tadi yang bisa disampaikan. Oke. Kalau tadi kita kan madrasah kan direktorat, sementara itu kementerian gitu kan. Ada tantangan yang cukup besar bagi kita. Kalau Pak Basuki melihat nih, apa sih yang harus disiapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam nih agar anak didik memiliki daya saing yang kuat, punya SDM yang kuat gitu dan siap untuk bersaing? Sebetulnya sederhana Ustadz ya, mental berjuang. Mental berjuang oleh pengelola sekolah. Ya, itu dulu kuncinya. Karena apa? Kami ini ada 6 rombel, tetapi ruangannya cuma ada 3. Kebayang nggak Ustadz tadi? Misalkan kelas 10. Kebayang. Kelas 10 ya. Kelas 10 itu ada jurusan IPA, IPS berarti 2 rombel. Kelas 11-nya juga sama 2 rombel. Kelas 12-nya 2 rombel. Berarti kan harus ada 6 rombel. Logika Ustadz tadi berapa kelas? Gedungnya ada berapa lokalnya? 6. Tapi kami cuma dapat 3. Waktu kunjungan Menteri Agama ke Yapis, bingung Menteri Agama. Bingungnya kok bisa? Ini sekolah kok bisa berjalan? Harusnya 6 lokal, kok ini cuma 3 bisa berjalan, Ustaz Adik. Gimana Ustaz? Jawabannya? Kita punya masjid, Ustaz Adik. Kita punya masjid nih ya. Jadi masjid itu udah kayak di Mesir. Jadi tempat belajar. Jadi yang 3 kelas itu di masjid, gantian. Nah nanti udah kayak kuliah di MA Yapis. Jadi kelas yang nanti ada kuliah gabungan, misalkan fikih kan sama IPA IPS, digabung tuh. Bisa di masjid, bisa nanti dibawa ke taman depan kan, ke taman atau ke stasiun, kan luas Ustaz. Itu waktu belum pandemi ya, kan pembelajaran kita bisa kemana-mana. Atau kadang-kadang bisa ke Istiqlal, belajarnya ke Istiqlal. Artinya apa? Kalau tadi orang hanya terbingkai dengan kekurangan finansial, itu bukan menjadi satu-satunya untuk lembaga pendidikan bisa mengangkat isu kualitas ya. Karena bahwa ternyata anak-anak itu bisa belajar di taman, bisa belajar di stasiun, kadang-kadang kita bawa ke Sukmul rumah sakit kan dekat itu Pak. Atau kadang-kadang kita bawa ke pasar. Ya, seperti itu sebetulnya. Dan mereka tetap tumbuh ideal gitu. Nah, justru itu yang sebetulnya saya lihat tingkat kemandirian anak Yapis luar biasa. Karena apa? Waktu kuliah, alhamdulillah, yang tadi, contohnya salah satu yang di UIN Syarif Hidayatullah ya, jurusan Bahasa Indonesia. Itu sudah bisa, waktu dia kelas awalan semester 1, pertama, dia terapkan waktu di madrasah kita Bekam, terapi Tibu Nabawi tadi. Lumayan kan? Bisa untuk menopang kehidupan sehari-hari. Kemudian, anak ini sudah bisa membantu mengajar di TPA. Sebetulnya kalau nanti kita madrasah bisa membantu mendistribusikan Ustadz ya. Kebetulan waktu itu ada dosen PTDI yang kebetulan juga dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Maka kita alingkan. Saya nitip anak ini. Nah, alhamdulillah tuh. Link-link seperti itu sebetulnya yang nanti disiapkan oleh lembaga pendidikan. Artinya begini Ustadz. Tidak semata-mata kekurangan finansial itu menjadi kendala pertama. Kedua saya katakan tadi, daya juang itu yang luar biasa harus dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau bahasa Ustadz Adik ya, Mas Tatotum ya, semampunya kita. Tapi itu memberikan daya dukungan juga Ustadz kepada orang tua, sehingga pada waktu kita mengadakan kegiatan, contohnya misalnya ada LDKS, itu orang tua dengan ridho membantu. Bagi yang mampu, jangankan cuma
menyumbang 200.000, kadang-kadang ayam, kebutuhan ayam sepenuhnya bisa ditalangin yang mampu. Kan itu gambarannya. Mungkin sebagai gambaran itu, sehingga nanti saya yakin tuh sinergi antar elemen-elemen yang bergerak dalam pendidikan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Gitu, okay. Jadi memang ada kemanfaatan lebih ketika mereka dikenalkan dengan beberapa tempat gitu kan. Misal tadi ke rumah sakit, ke pasar dan lain-lain, mereka lebih struggle gitu untuk. Contoh lagi Ustaz nih, saya masih punya satu siswa nih yang kemarin masuk di UIN Purwokerto, jurusan ini dakwah, muamalat ya. Itu luar biasa Ustaz. Iya. Jadi apa? Mohon maaf, dia itu suka, karena dia tinggal di dekat pelabuhan, suka membantu parkir kontainer. Luar biasa kemarin cerita ke saya juga baru tahu dia suka bantu parkir kontainer, dan saya ngeliat sendiri. Saya pikir anak ini membantu coba kiri kanan kita, drivernya lebih dari itu. Luar biasa itu. Dan orang tuanya sempat datang ke sekolah. Terima kasih Pak Bas. Ini tabungannya anak ini saya beliin motor. Nanti buat kuliah. Artinya kesadaran tadi dari anak, orang tua. Kan kalau sekolah atau madrasah hanya memberikan support ya. Dan memberikan jalan. Nah, makanya kita mati-matian untuk membantu ngurus KJMU-nya. Nah, sehingga alhamdulillah tuh untuk sekarang pembiayaan itu walaupun kita tidak bisa mengcover 100%, tapi bisa memberikan link. Oh, ada beasiswa ini. Ada loh ini kemungkinan dapat KJMU. Nah, terus kita sampai arahkan ke sana. Jadi insya Allah kalau semua bergerak, nah insya Allah lah. Siapa sih dulu yang menyangka, mohon maaf ya dalam tanda kutip ya, Monas itu bisa menjadi lautan manusia. Nah, kan belum tentu juga, tapi kalau Allah berkehendak, makanya saya meyakinin kepada teman-teman yang mengelola di satuan pendidikan atau di lembaga-lembaga Islam, jangan takut dengan keterbatasan, karena insya Allah Allah itu maha tidak terbatas. Luar biasa. Saya pikir mungkin juga masih ada banyak yang kendala. Contoh tadi 6 kelas idealnya, tapi ternyata ada 3 kelas. Mungkin banyak madrasah yang hari ini harapan kita sih tidak demikian, tapi mungkin hari ini ada yang serupa begitu kan. Tapi kembali tadi Pak Bas, Pak Bas saya dapetin Pak Bas nih. Pak Bas sampaikan bahwa ini bukanlah sebuah kendala untuk mencapai target ideal, termasuk tadi kurikulum tetap berjalan normal gitu kan. Tapi justru mereka juga anak didik semakin terlatih di lapangan seperti apa gitu kan, menyiapkan dirinya, membekali dirinya gitu kan ya. Kita juga menyapa para pengelola lembaga Islam dimanapun berada, baik di Jakarta ataupun juga di luar Jakarta yang saat ini terus eksis ya, membangun lembaga pendidikannya dan siap untuk bersaing dan menciptakan generasi-generasi unggul dan tangguh tentunya ya. Amin. Nah kalau mungkin ini juga pertanyaan terakhir buat kita bersama ini Pak Basuki, strategi yang harus dibangun untuk para pengelola gitu kan, agar siap anak didiknya bersaing di tantangan global saat ini ya, gimana Ustaz? Gini Ustaz, kalau saya beberapa kali ikut belajar agama, awalan itu kan niat ya. Makanya kalau saya, bahasanya waktu saya belajar di manajemen juga, itu kan interest ya. Sebetulnya bagaimana kita meletakkan interest, bukan berarti kita nggak boleh interest ya, nggak boleh punya kepentingan. Tetap saya yakin adanya visi dan misi itu kan sebenarnya arah sana. Ya. Nah, artinya apa? Visi dan misi kita sebetulnya diarahkan ke pelayanan. Nah, kalau udah ke pelayanan, kita melayanin, yang kita memberikan yang terbaik. Yeah. Karena dalam suatu buku itu gini Ustaz, teorema emas 24 karat. Kalau saya pernah membaca, kalau kita ingin anak-anak kita mendapatkan pelayanan yang terbaik, maka berikan pelayanan anak-anak orang lain seperti yang kita mau. Nah, sama di pendidikan. Kalau kita menginginkan anak-anak kita mendapat pelayanan pendidikan yang terbaik, maka berikan pelayanan pendidikan pada anak-anak didik kita seperti yang apa kita mau. Tentunya
tidak ada satupun orang tua menginginkan pelayanan pendidikan jelek kan, maka berikan yang terbaik, disesuaikan dengan anggaran, tapi hilangkan interest pribadi. Itu yang harus disiapkan. Kalau insya Allah kalau itu tinggal nunggu aja, Ustaz. Nunggu Allah memberikan janji-janjinya yang tidak pernah meleset tadi, mengangkat derajat pengelola pendidikan Islam, dan akhirnya insya Allah sih tinggal memetik untungnya. Untung artinya, kalau saya berbicara untung tidak mesti uang ya. Kebahagiaan bagaimana kita bisa membantu orang itu kan termasuk untung juga ya. Kalau menurut saya. Nah itu yang penting. Jadi strateginya itu, pertama luruskan niatnya dulu, kedua baru pelayanan, ketiga barengi dengan perbaikan prasarana. Makanya insya Allah Ustaz doakan PTDI tinggal finishing, udah ada 5 lantai. Nanti kalau peresmian insya Allah lah Ustaz diundang ini, insya Allah. Ini dalam finishing, udah mulai, insya Allah gedung-gedung kita nanti sudah mulai standar, ruangan kelas kita sudah mulai standar, walaupun perlu waktu ya, kita cukup lama ya. Nah, emang walaupun sebetulnya dalam teori pendidikan sekarang ini kan Sarpras itu kan nomor keberapa sebetulnya. Yang betul tadi persiapkan sumber daya manusia unggulnya, baik spiritualnya, emosionalnya, kemudian profesionalnya juga. Nah, makanya udah mulai tuh menata madrasah. Saya pikir Kementerian Agama juga luar biasa Ustaz, membantu dengan kayak saya ini. Saya ini kan cuma ditaruh di madrasah swasta. Status kami kan kalau sekarang ASN ya, cuma yang ditaruh di swasta. Itu saya pikir membantu juga untuk persiapan sumber daya manusia. Keduanya di pengelola ini hanya mencari untung kan, akhirnya yang dikorbankan tetap orang tua sebagai daya dukung kan. Kalau udah seperti itu nanti tinggal kecewaannya aja. Mohon maaf ya, waktu kita beli bakso 50.000 per mangkok, ekspektasi kita kan luar biasa, harganya juga udah beda dengan yang lain ya. Waktu kita nikmatin ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kecewa nggak Ustaz? Kecewa ya. Sama. Nah, tapi kalau kita beli bakso harga standar 10.000 misalnya, tapi luar biasa rasanya, gimana Ustaz? Dipromosikan ke teman lain nggak? Recommended nggak bahasa sekarang? Iya, recommended ya. Itu gambaran kecilnya sebetulnya. Nah, Pak, sama pendidikan Islam itu, pada waktu orang tua memberikan daya dukungnya dalam bentuk finansial, kemudian dia merasakan ini cuma 300.000 sebulan kok luar biasa pelayanannya. Insya Allah dia akan cerita, walaupun proses marketing itu kan nggak sehari 2 hari, bisa 10 tahun yang akan datang. Sambil kita mempersiapkan manajemen di dalamnya. Jangan sampai juga marketingnya bagus, manajemennya nggak bagus. Sehingga pada waktu orang masuk, kok gini amat sih? Marketing di TV baksonya pokoknya luar biasa, kita makan kok biasa aja. Gitu ya. Tapi dengan marketing yang luar biasa, kemudian pada bakso, ya layak ini. Harga semangkoknya 50.000 layak, tempatnya bagus, bersih, pelayanannya ramah, kemudian rasanya luar biasa, berkualitas. Nanti recommended kita ya. Recommended. Itu Ustaz, iya. Luar biasa ini perbincangan kita di siang hari ini, Mitra JIC. Yang pasti apa yang disampaikan oleh Pak Bas hari ini, Pak Basuki, pertama tentu bagi pengelola lembaga Islam ada suntikan spirit pastinya ya dari obrolan yang sebentar ini. Dan hari esok dan berikutnya harapan kita lembaga pendidikan akan semakin siap tampil di depan. Amin. Ya tentunya. Ada saran mungkin Pak sebagai penutup ini bagi pengelola lembaga Islam? Bukan saran Ustaz, ya, apa ya kira-kira ya? Sharing aja. Sharing kali ya. Oke, yang boleh. kami rasakan tadi yang pertama, jangan dijadikan kelemahan itu sebagai kekurangan itu sebagai kelemahan, tapi jadikan kekurangan itu sebagai peluang. Yang kayak tadi saya bilang, waktu Yapis cuma kita punya 3 lokal, tapi sebenarnya kita bisa menggunakan
fasilitas yang ada di alam ini untuk memberikan pelayanan yang sebetulnya menurut anak juga tidak bermasalah. Itu yang pertama. Kedua, niatkan tadi willingness-nya bahasanya itu berarti kan kemauan dari pengelola. Kemauan itu penting karena apa? Berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, itu harus diproyekkan dari sekarang, dari awalan membangun suatu lembaga pendidikan itu. Kalau hanya untuk untung rugi, jangan bisnis pendidikan. Di kuliner aja pasti kalau rasio dalam ekonomi itu kan ada elastisitasnya. Di kuliner lebih cepat untung. Lalu di pendidikan saving, karena apa? Ini akan menjadi layout awal kita atau negara kita. Kalau pendidikan kita hebat, insya Allah nanti ke depan layout negara kita juga hebat. Kemiskinan mungkin akan turun, kemudian kenakalan juga akan turun. Saya pikir itu, karena rata-rata negara-negara yang maju itu tingkat pendidikannya juga tinggi, tingkat kriminalnya rendah. Walaupun belum ada penelitian yang mengatakan bahwa seperti itu, karena beberapa daerah yang tingkat pendidikannya tinggi juga kriminalnya juga tinggi. Hanya kriminalnya udah pakai ilmu pengetahuan juga. Iya. Tapi insya Allah secara normatif tingkat pendidikan bisa mengeliminasi minimal kesalahan cara pandang, kesalahan cara pola pikir dan sebagainya. Nah yang terakhir banyak berserah diri sebetulnya. Karena bagaimanapun Allah yang membolak-balikkan hati, Allah yang memberikan hasil. Tanpa Allah punya kehendak pada hambanya, tentunya kita juga tidak bisa. Tapi juga yang perlu kita pahamin, kehendak Allah juga bagaimana kemauan hambanya kan itu. Itu aja, Ustaz. Oke. Baik, Pak Basuki, terima kasih sudah hadir di studio, sudah berbagi bersama Mitra JIC, dan inilah akhir perjumpaan kita, Mitra. Mudah-mudahan Pak Basuki kita berjumpa kembali mungkin dengan perbincangan lainnya untuk Mitra JIC, dan kita akhiri berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.